sami sudena di awon gom-gomi pamataku nang hodo olo aku sailehon magogoku lomom nang ulaoku urupi tatap au tutu panopana burju. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sukacita selalu bagi kita. Salam jumpa kembali di renungan harian hari ini, Jumat 24 Februari 2023, yang mengambil judul Dicipta untuk melakukan pekerjaan baik. Sebelum kita memulai renungan harian hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 10 yang berbunyi, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ai jadi janna dohita akan tinopa di bagasan Kristus Yesus asa maulama denggak kita ayak kaido di padure de batahian asa taparangehoni. Saudara-saudara kekasih, setiap benda diciptakan dengan tujuan tertentu, dan untuk penggunaannya seringkali disertai dengan buku petunjuk pemakaiannya. Apabila benda tersebut digunakan sesuai dengan tujuan itu, ia diciptakan dan dipergunakan sesuai dengan petunjuknya, ia akan bermanfaat dan awet. Sebaliknya, jika ia tidak difungsikan sebagaimana seharusnya, dan itu bisa saja ia akan menjadi kurang berguna. Sebuah lemari es sesaja digunakan untuk menyimpan pakaian, tetapi bukan dengan maksud itu ia dirancang dan dibuat. Untuk apa manusia diciptakan? Adakah buku petunjuknya? Firman Tuhan menyatakan bahwa manusia diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik, dan itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Betapa indah rencana Allah ini. Dengan jelas dikatakan bahwa kita diciptakan bukan untuk menjadi orang yang kaya, berpengaruh, punya jabatan tinggi, namun untuk melakukan pekerjaan baik. Bisa saja seseorang menjadi kaya, tetapi ia jahat dan melakukan perbuatan yang tidak baik, korupsi misalnya. Dengan korupsi itu, ia menjadi orang yang kaya. Apakah hidup yang seperti ini sebuah kehidupan yang berhasil? Dalam pandangan manusia, mungkin saja ia dinilai berhasil, tetapi tidak dalam pandangan Tuhan, sebab bukan dengan maksud itu Tuhan menciptakannya. Firman Tuhan bahkan menegaskan bahwa ia mau supaya kita hidup dalamnya, yakni dalam rencana Allah dalam ciptaan itu. Jika demikian,
perlu bagi kita untuk setiap saat merenungkan kembali hidup kita. Apakah kita telah hidup sebagaimana yang Allah rancangkan? Apa yang menginspirasi setiap kata dan tindakan kita? Apa fokus perhatian kita? Dan apa yang kita kejar setiap hari? Dalam menjalani hidup yang hanya satu kali ini, jangan sampai kita salah melangkah. Sebab bila kita tidak hidup dalam rencana Allah yang menciptakan kita, yakni untuk melakukan pekerjaan baik, sesungguhnya hidup kita telah gagal. Sering kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak nampak dalam perbuatan kita. Dia rajin beribadah, tetapi sering cekcok dengan tetangganya, tidak kooperatif dengan lingkungannya, bahkan tidak peduli dengan orang yang dalam pergumulan. Hidupnya tidak menunjukkan keteladanan. Kesadaran tentang anugerah Allah memberikan pemahaman mendalam bahwa sesungguhnya kita tidak layak menerimanya. Tetapi hanya karena anugerah Allah saja kita dilayakkan menerima karya penebusan Yesus Kristus. Hidup kita dibaharuinya menjadi ciptaan baru. Kita harus membuktikan hidup baru dengan selalu melakukan pekerjaan baik. Anugerah dan pekerjaan baik merupakan satu kesatuan yang utuh. Diciptakan menjadi manusia untuk melakukan pekerjaan baik. Sebagai ciptaan yang baru, Allah telah merancang dan mempersiapkan kita untuk melakukan berbagai pekerjaan baik sebagai buah iman kita. Allah memberikan kita pengetahuan akan kehendaknya. Allah mau supaya kita hidup di dalam kehendaknya itu, yaitu memuliakan Tuhan dengan perilaku, sikap hidup yang dapat diteladani dan menginspirasi banyak orang. Dan Roh Kudus mengampukan kita melakukan perubahan dalam diri kita sehingga kita bisa melakukan kehendak Allah tersebut. Apa saja pekerjaan baik itu? 1 Timotius 5 ayat 10 mengatakan, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Kita diajak agar menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik, sehingga kita menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Kolose 1:10 mengatakan, dalam segala sesuatu kalian dapat menghasilkan hal-hal yang baik, dan pengetahuan kalian tentang Allah pun akan bertambah juga. Melakukan pekerjaan baik haruslah menjadi gaya hidup setiap orang percaya. Marilah kita menunjukkan hidup sebagai orang yang percaya dalam kata dan tindakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Tuhan kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan baru, Engkau yang membaharui kami. Biarlah Tuhan pakai kami sebagai alat-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu kepada semua orang. Oleh karena itu kami berserah, pakailah kami Tuhan alat-Mu, agar kami mampu menjadi alat Tuhan dalam kebaikan Tuhan di dunia ini. Engkaulah Tuhan Allah kami yang selalu bersama kami. Bersamamu kami Tuhan melangkah untuk dapat melakukan yang terbaik. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas
Tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Horas! In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Ooh, ooh. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness made. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me. For I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man could ever pluck me from his hand. Till he returns or calls me home, here in the power of Christ I'll stand.